Dalam Islam, suami memang diperintahkan untuk memuliakan istrinya. Itu karena istri adalah orang yang selalu setia berada di samping suami, baik dalam keadaan suka maupun duka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Hari, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Seorang suami yang saleh dianjurkan memperlakukan istrinya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istri-istrinya. Agar lebih paham, simak cara membahagiakan istri sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. 1. Bermesraan dengan istri setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan masing-masing istrinya. Beliau menunjukkan kasih sayangnya lewat memperlakukan istri-istrinya dengan mesra setiap hari. Aisyah berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salat Asyar, beliau masuk menemui istri-istrinya, mencium dan mencumbu salah seorang di antara mereka. Hari. Al-Bukhari. 2. Bersikap lemah lembut dan romantis. Bersikap lemah lembut dan romantis adalah salah satu cara membahagiakan istri menurut ajaran Islam. Mendapat perlakuan yang penuh kasih sayang akan membuat istri merasa dimanjakan. Sikap romantis bisa ditunjukkan secara sederhana seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Asma binti Yazid R.A., dia berkata, aku merias Aisyah untuk Rasulullah. Setelah itu, aku mendatangi dan memanggil beliau agar menghadiahkan sesuatu kepada Aisyah. Beliau pun datang lalu duduk di samping Aisyah. Ketika itu, Rasulullah diberikan segelas susu. Setelah beliau minum, gelas itu beliau berikan kepada Aisyah. Namun, Aisyah menundukkan kepalanya dan malu-malu. Aku menegur Aisyah dan berkata kepadanya, ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah. Akhirnya, Aisyah meraih gelas itu dan meminum isinya sedikit. 3. Memberikan nafkah yang layak. Tanggung jawab utama seorang suami adalah memberikan nafkah. Menurut M. Abdul Halim Hamid dalam buku Bagaimana Membahagiakan Istri, nafkah yang diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikit pun unsur kikir, merupakan sikap yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qiyas. An-Nisa pukul 4.34, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. 289, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. 290. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. 291, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 292. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 289. Maksudnya, tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. 290. Maksudnya, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. 291. Nusyuz, yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. 292. Maksudnya, untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasihat. Bila nasihat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka. Bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya, janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Qs. An-Nisa pukul 4.34. 4. Mengajak istri melihat hiburan. Suami yang saleh perlu tahu bahwa kebahagiaan istri tidak hanya terletak pada limpahan nafkah lahir atau terpenuhinya kebutuhan materi. Membahagiakan istri juga dapat dilakukan dengan meluangkan waktu untuk melihat hiburan, misalnya pergi ke mall atau hanya sekadar makan malam bersama di restoran dan lain-lain. Dari Aisyah R.A., dia berkata, pada suatu hari raya orang-orang berkulit hitam mempertontonkan permainan perisai dan lembing. Aku tidak ingat apakah aku yang meminta atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang berkata padaku, apakah engkau ingin melihatnya? Aku menjawab, ya.
Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya. Pipiku menempel ke pipi beliau. Beliau berkata, "Teruskan permainan kalian, wahai Bani Arfidah," julukan orang-orang Habsah. Hingga ketika aku sudah merasa bosan, beliau bertanya, "Apakah kamu sudah puas?" Aku jawab, "Ya." Beliau berkata, "Kalau begitu, pergilah." Hari Bukhari dan Muslim. 5. Membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Istri bertanggung jawab untuk melayani suami dan mengatur urusan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, hingga mencuci baju. Namun, itu bukan alasan bagi suami untuk tidak membantu istri melakukan pekerjaan rumah. Agar istri merasa dicintai dan dihargai, ringankanlah pekerjaan mereka dengan membantu sebisanya. Sikap tersebut tentu disukai istri dan akan membuat mereka bahagia. Dari Al-Aswad, ia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah R.A. apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk keluarganya. Ia berkata, beliau selalu membantu urusan rumah tangga dan apabila datang waktu salat, beliau bergegas menunaikannya." Hari Bukhari. 6. Memanjakan istri saat sakit. Salah satu cara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk memuliakan dan membahagiakan sang istri adalah melayaninya saat sakit. Aisyah R.A. berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang penyayang lagi lembut. Beliau orang yang paling lembut dan banyak menemani istrinya yang sedang mengadu atau sakit. Muttafaqun alaih. 7. Memanggil istri dengan panggilan sayang. Banyak wanita yang akan luluh hatinya saat dipanggil mesra oleh pasangannya. Terlebih jika suami memiliki panggilan sayang untuk istrinya. Ini bisa memperkuat jalinan rumah tangga dan keharmonisan antara suami dan istri. Umar bin Khattab R.A. berkata, 3 hal yang dapat menjernihkan cintamu dan cinta saudaramu. Hendaklah engkau memberi salam ketika berjumpa, melapangkan tempat duduk di majelis, dan memanggilnya dengan panggilan kesukaannya. Cara menyenangkan istri lahir dan batin adalah dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana keterangan dari kitab Uqudul Lujain. Pasal pertama. Pada pasal pertama ini, Yai Musonif menerangkan hak seorang istri dari suaminya, yaitu, menggaulinya dengan baik, menafkahinya, menyerahkan maharnya, pembagian yang adil baik lahir maupun batin bagi suami yang beristri lebih dari 1, mengajari ilmu agama yang berkaitan dengan kewajiban beribadah dan sunnah-sunnahnya, dan mengajari ilmu yang erat kaitannya dengan haidal, dan mengajari untuk selalu taat kepada suami dalam perkara di luar maksiat. Pasal kedua, menerangkan hak-hak suami yang wajib atas istrinya, yaitu, wajib taat pada suami kepada perkara selain maksiat, menggauli atau melayani suami dengan baik penuh adab dan etika, menyerahkan dirinya sepenuh jiwa dan raganya, tidak meninggalkan rumah atau tempat tinggal suaminya, menjaga dan memelihara kehormatan suami atas diri dan rumah tangganya, selalu menutupi badan serta auratnya dari pandangan lelaki yang bukan muhrimnya, walaupun wajah dan 2 telapak tangannya, karena melihatnya hukumnya haram walaupun tanpa syahwat dan aman dari fitnah, tidak meminta sesuatu yang di atas kemampuan suaminya walaupun suami bisa mengusahakan untuk mendapatnya, memelihara diri serta agamanya dari mengkonsumsi makanan dari hasil usaha suami yang haram, tidak menutupi atau berbohong kepada suami akan hal keadaan dirinya baik sedang dalam keadaan haid atau telah selesai haidnya. Cara menyenangkan istri lahir dan batin juga dengan cara bergaul dengan mereka secara patut dan bila rasa cinta mulai terasa memudar dengan bersabar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bergaullah dengan istri-istrimu secara patut, dengan cara bertutur secara lembut, memperbaiki sikap dan perilaku, atau berdandan untuk mereka sebagaimana mereka berdandan untukmu. Imam Al-Wartajabi berkata, bergaullah dengan mereka dengan dasar sukacita dan penuh kasih sayang, bila kalian menginginkan derajat istiqomah dan kedudukan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab bergaul dengan wanita secara benar tidaklah dapat dan pantas kecuali bagi orang yang tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang telah menggapai derajat ketenangan semisal para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kesempurnaan ketenangan dan musyahadahnya dengan Allah saat beliau bersabda, aku diberi rasa cinta kepada duniamu itu 3 perkara, yaitu senang kepada wangi-wangian,
cinta kepada wanita dan ketika dijadikan padaku rasa sejuk mataku seolah-olah aku melihat Allah di dalam salat. Kemudian Zinnun berkata, orang yang memiliki rasa tenang pada Allah akan pula memberikan ketenangan pada segala sesuatu dengan keelokan, wajah yang bersinar, tutur yang indah dan aroma yang mewangi. Ibn al-Mubarak berkata, bergaul yang benar adalah yang tidak menimbulkan sesal di awal dan di belakang. Abu Hafiz berkata, bergaul yang pantas adalah keindahan perilaku pada keluarga dalam mensikapi hal yang tidak mengenakanmu. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ada kalanya dengan memperoleh keturunan yang solih, atau kebaikan dalam hal agama. Imam Al-Wartajabi berkata, sesuatu dari Allah yang tidak sesuai keinginan nafsu adalah bentuk ujian dan cobaannya. Nafsu sejatinya membenci akan pengabdian. Bila engkau mampu membuatnya mentaati hak-hak Allah secara disiplin melalui bentuk riyadah dan mujahadah, maka yang pertama tumbuh dari dalam hatimu adalah aneka cahaya keindahan kedekatan dan musyahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya, di tengah-tengah kegelapan mujahadah bagi orang-orang arif bila terdapat kilauan mentari-mentari mujahadah dan indahnya purnama mukasyafah. DHIF Al-Bahr, Al-Madid I, 482.